Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, yang terhormat Ibu Wali Kota Mubago. Terima kasih Ibu, kehadiran hari ini memberi arti penting bagi kita semua untuk pembangunan moderasi beragama di Sulawesi Utara untuk Indonesia masa depan. Yang saya hormati Pak Dandim, yang saya hormati Ketua Pengadilan Agama Pak ya. Yang saya hormati para pimpinan SKPD, para asisten yang sempat hadir, sahabat saya Pak Kamenak, Pak Kabak, Pak Kabid, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, dan segenap jajaran sempat hadir pada pagi hari ini menjelang siang ini yang kami hormati dan kami banggakan. Hari ini memang Pak Kabak saya lihat Pak Kamenak ini penampilannya lain. Tinggal cari DP pendamping jadi dengan pakaian adat lengkap. Nah, itulah Indonesia. Bapak dan Ibu, kami mengajak mari terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa pada pagi atau siang atau pagi menjelang siang ini Bapak dan Ibu diundang hadir dan kita semua di dalam rangka pembangunan moderasi beragama. Kita ingin gelorakan masa depan Indonesia Bapak dan Ibu sekalian. Karena itu kepada Bapak dan Ibu yang Muslim saya mengajak mari terus kita bersalawat, memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah SAW serta keluarga dan para sahabatnya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak dan Ibu tamu undangan semua, Ibu Wali Kota, kesempatan yang baik ini kami ingin memberikan beberapa informasi terkait dengan kenapa kita butuh moderasi beragama. Sudah ada toleransi, sudah ada kerukunan, kenapa kita perlukan moderasi beragama. Tapi sebelum kami menyampaikan soal moderasi beragama, izinkan kami menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kami kepada Ibu Wali Kota Mubago atas apresiasi kami untuk membantu penyelenggaraan ibadah haji sehingga ibadah haji tahun 2023 berjalan dengan baik, khususnya tadi kasih kepada para jamaah. Dan ini tidak cuma di Kota Mubago, di seluruh kabupaten kota, bahwa ada bupati, wali kota yang memberikan bantuan secara langsung kepada para jamaah yang ikut membantu memfasilitasi terutama biaya lokal yang disebut dengan tali kasih. Tapi izinkan kami Ibu Wali Kota, di masa depan kita ingin perhatian pemerintah dalam bentuk tali kasih. Dalam bentuk tali kasih itu kita ingin naikkan derajatnya lebih tinggi lagi. Kita ingin di masa depan ada peraturan daerah yang mengatur soal biaya lokal ibadah haji di Sulawesi Utara. Karena itu mohon dukungan Ibu Wali Kota. Kami saat ini sedang menyiapkan draft naskah akademik dan rancangan peraturan daerah yang mengatur tentang standar biaya lokal ibadah haji yang nantinya tidak cuma berlaku di Sulawesi Utara, tapi kita akan menjadikan copy paste di seluruh Indonesia, sehingga di mana jadi beban pemerintah kepada rakyatnya dan di mana beban rakyat sendiri dalam rangka menaikkan ibadah haji. Karena pasal 36 ayat 1, 2 dan 3 menjelaskan secara jelas bahwa biaya lokal atau biaya dari daerah asal ke embarkasi dan daerah embarkasi ke daerah asal itu menjadi beban tanggung jawab pemerintah daerah. Nah, alhamdulillah pemerintah Pemda provinsi maupun kabupaten kota Sulawesi Utara telah memberikan perhatian yang amat mulia yang kita sebut dengan tali kasih. Untuk Bapak Gubernur sendiri kurang lebih 3 juta per jamaah dari 770 sekian kota. Itu angkanya kurang lebih 3 juta. Dan seluruh kabupaten kota juga hal yang sama dengan angka-angka yang variatif, angka-angka yang variasi. Karena itu kesempatan yang baik ini kami menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kami kepada Ibu Wali Kota, dan sekaligus kami mohon dukungannya pada satu saat nanti kita berjuang agar ada peraturan daerah yang mengatur secara khusus tentang tanggung jawab pemerintah kepada rakyatnya, khususnya kepada jamaah haji, sehingga suatu saat nanti
jamaah haji bisa merasa terbantu dengan tersedianya biaya lokal melalui anggaran pendapatan daerah di masing-masing kabupaten kota dan di tingkat provinsi. Karena regulasi daerah tentu menjadi penting bagi kita di dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Karena itu sekali lagi Ibu Wali Kota kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih. Bapak dan Ibu hadirin undangan semua yang kami berbahagia, kenapa kita butuh moderasi beragama di Indonesia? Kita tahu persis Indonesia nilai-nilai spirit beragama itu sangat dominan dalam perilaku keseharian kita. Meskipun kita sadar betul bahwa Indonesia tidak diberikan atas dasar agama, tetapi nilai-nilai agama itu bagian penting dari relasi sosial kita. Betapa penting nilai-nilai agama, maka kemudian kita tahu persis di Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, memberikan semangat motivasi yang begitu kuat bahwa pembangunan kehidupan beragama tidak bisa dipisahkan dari pembangunan nasional kita. Pembangunan kehidupan beragama menjadi penting. Ketika kerukunan umat beragama terganggu, maka dipastikan kerukunan nasional terganggu. Kehidupan berbangsa dan bernegara akan terganggu. Dan karena itu kita berharap penguatan terhadap nilai agama yang moderat itu menjadi bagian penting, menjadi jembatan emas untuk mewujudkan toleransi yang lebih baik, kerukunan yang lebih baik di masa depan. Bapak Ibu sekalian, ada ekstremisme atas nama agama, itu juga masih ada di hadapan kita. Ada yang menyatakan tidak usah bela negara, kita bela agama, karena kalau bela negara kafir. Itu masih ada, muncul ke permukaan. Ideologi kita 78 tahun merdeka tapi masih terus diganggu. Ideologi Pancasila yang sudah kita ikrarkan bersama di tanggal 18 Agustus 1945 ternyata masih terus diganggu, menawarkan lagi dengan warna yang lain. Padahal sudah selesai perjuangan kita pada masa itu. Dan ini menjadi titik simpul kita. Bhinneka Tunggal Ika masih terus diganggu. NKRI kita masih terus diganggu. Yang seharusnya kita ganggu bukan bentuk dari sebuah negara, tapi kita ganggu adalah soal pemerataan ekonomi, soal pertumbuhan ekonomi yang merata, soal masyarakat yang miskin dan masyarakat yang sudah kaya. Itu yang harus kita ganggu dan itu yang harus kita upayakan sehingga kemakmuran bersama, kesejahteraan bersama bisa terwujudkan bersama. Tetapi soal bentuk ideologi, bentuk negara itu sudah final, sudah jelas. Tapi masih ada pikiran-pikiran kita yang terus berpikir menggantikan ideologi kita. Kita ingin 2045 tahun emas Indonesia itu sudah tuntas persoalan soal kebangsaan. Karena itu kita ingin membumikan moderasi beragama. Kita ingin moderasi beragama kita bumikan agar penguatan antara agama dan negara tidak lagi dipertentangkan. Karena masih ada yang berpikir bela negara itu tidak penting, bela agama penting karena bela agama masuk surga. Ini pikiran yang sangat primitif Bapak dan Saudara sekalian. Sebagai anak negeri ini harus menghargai perjuangan masa lampau yang telah memberikan hadiah terbesar kepada kita hari ini, sehingga ada jadi wali kota, ada jadi Kakamil, ada jadi Dandim karena masa lalu yang luar biasa. Nyawa taruhannya, harta bendanya tidak ada artinya lagi. Karena itu mari kita menghargai itu dengan penguatan terhadap tata kelola beragama kita yang lebih moderat. Sehingga suatu saat kita berharap Indonesia tidak lagi generasi-generasi muncul itu tidak lagi mempersoalkan antara agama dan negara. Agama dan negara menjadi kekuatan bersama dalam mengisi pembangunan nasional kita agar sejahtera bersama, makmur bersama, keadilan bersama. Itu yang kita harapkan. Karena itu indikator utama moderasi beragama adalah bagaimana membumikan antara nilai agama dan negara untuk tidak dipertentangkan. Dan yang kedua, kita ingin masa depan Indonesia kita akan bangun sehingga peradaban antara agama dan budaya itu saling bertoleransi, saling berelasi antara satu dengan yang lain. Karena kita semua tahu, kadang-kala agama belum ada di suatu wilayah, sudah ada peradaban, sudah ada budaya, sudah ada adat istiadat yang kita sebut dekan lokalisme itu sudah ada. Atau sebaliknya, agama kemudian datang, lahir ada peradaban-peradaban baru. Karena itu berhenti untuk saling mengkafirkan satu sama lain. Karena berbeda tata cara beribadah sudah saling mengkafirkan. Nah ini kita sudah harus berhenti. Budaya dan agama menjadi bagian penting. Sepanjang budaya itu tidak mengganggu nilai-nilai teologi kita, sepanjang tidak mengganggu nilai-nilai tauhid kita, itu tidak usah dipertentangkan. Karena itu berhentilah sedikit-sedikit mengkafirkan orang, sedikit-sedikit membid'ahkan orang, kira-kira sudah berhentilah. Karena peradaban tidak bisa dipisahkan dari kehidupan beragama. Islam lahir di Arab, orang Arab suruh datangnya Islam sudah pakai cadar, begitu Pak Ketua Pengadilan ya.
Islam tidak menghapus, Islam mengakomodir dalam tatanan. Indonesia, umat Islam Indonesia ya suruh pakai takwa, pakai batik. Karena Islam coba mengajarkan tutup aurat, tapi tidak membatasi kreativitas manusia untuk menutupnya pakai apa, dengan cara apa. Kepada manusia diberikan keleluasa untuk menghadirkan peradaban yang kita sebut dengan tadi baju yang berwarna-warna. Ada yang pakai batik, ada yang takwa. Nah, itu pada dimensi soal budaya dan agama. Mari kita menguatkan satu sama lain, sehingga suatu saat tidak ada lagi harus tembak menembak anak bangsa ini atas dasar saling kebencian yang kita sebut dengan teroris, yang kita sebut dengan radikalisme, yang kita sebut dengan ekstremisme, saudara sekalian. Yang ketiga, kami ingin moderasi beragama dijadikan sebagai pilar perisai Indonesia agar toleransi yang lebih sejati untuk kita bumikan. Tidak lagi sebagai semu, tapi betul-betul pada hakikat toleransi. Jadi kalau toleransi sebagai tujuan, maka moderasi beragama adalah jalan menuju mencapai tujuan. Kalau moderasi beragama kita ibaratkan seperti pohon, maka buahnya adalah toleransi dan kerukunan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, Bapak dan Ibu, para pendeta, para kiai, para ulama tidak usah khawatir. Moderasi beragama bukan titipan barat. Relasi sosial keagamaan itu sejak dulu kala sudah ada. Saudara sudah kira yang Kristen bikin hajat, Islam datang bawa gula 1 kilo, bawa beras 1 liter, itu sudah biasa dari dulu. Karena itu kemudian moderasi beragama kita kuatkan itu, sehingga sekat kebaikan kita kepada sesama manusia tidak ada sekat karena ada agamanya berbeda. Nah, toleransi ini di masa depan Indonesia kita butuh. Karena itu kita berharap pembangunan kehidupan beragama di Indonesia itu betul-betul diilhami oleh perasaan beragama ala Indonesia. Kita tahu persis kira-kira agama ini tidak lahir di Indonesia, lahir di luar Indonesia, tapi kita kemudian menyatukan antara budaya dengan ajaran agama sehingga lahir peradaban baru yang kita sebut dengan peradaban Indonesia. Ya, saudara-saudara dulu sering menyebut dengan Islam Nusantara. Apa itu Islam Nusantara? Kalau khutbah Jumat pakai bahasa Indonesia, itu Islam Nusantara, Islam ala Indonesia. Gak usah pakai bahasa Arab, ini orang tidak paham kira-kira itu. Saudara-saudara di Muhammadiyah sering menerjemahkan Islam peradaban, adab yang didahulukan. Itu tema, karena kita ingin membangun Indonesia ini negara yang beradab, negara yang mementingkan akhlak mulia. Cerdas saja tidak cukup, Bapak Saudara sekalian. Kalau tidak ada akhlak, Bapak Saudara sekalian, lilin di tangan itu bisa disalahgunakan karena kecerdasan lebihnya tanpa ada diberinya dengan akhlak mulia. Nah, karena itu kita ingin membangun Indonesia masa depan. Yang terakhir, indikator yang moderasi beragama yang keempat, kita ingin di masa depan adalah antara agama menguatkan nilai kemanusiaan. Kita semua mungkin sepakat, para pendeta, para kiai, bahwa agama itu cuma dua sesungguhnya: menjaga hubungan dengan Allah sebaik-baiknya, dengan Tuhan sebaik-baiknya, lalu membangun relasi dengan manusia sebaik-baiknya. Tidak cukup membangun dengan Tuhan baik, tapi dengan sesama karlota, fitnah, cemburu, sombong, angkuh, itu tidak cukup, karena membangun relasi manusia terganggu. Karena itu setelah dengan Tuhan bagus, ya dengan manusia bagus. Kalau dengan manusia bagus, dengan Tuhan tidak bagus, urusan tidak bagus. Nanti cangkok sombong kita, karena kita diciptakan oleh Tuhan untuk bersembah kepada Tuhan. Relasi antara kedua itu harus sama kuatnya, dan ini kemudian kita ini bingkai moderasi beragama. Karena itu para pendeta, para gembala, para ustadz tidak usah khawatir, moderasi beragama bukan titipan barat. Asli kajian filosofis ala Indonesia yang kita ingin bangun, kita ingin kuatkan. Dengan pilar-pilar tadi, menguatkan nilai kebangsaan. Kita kadang-kala merasa nilai kebangsaan sampai hari ini masih terus terbuka, Bapak Saudara sekalian. Kasihan kita ini. Karena itu kita menguatkan agama dan nilai kebangsaan. Ya, saudara-saudara DNU merumuskan uhuwah itu tidak batas pada uhuwah Islamiyah saja, tapi ada uhuwah wataniyah, ada uhuwah basyariah. Coba bayangkan, kalau cuma uhuwah Islamiyah dipersempit, gersang sepertinya, karena cuma kita yang bersaudara. Lalu dirumuskan keluar menjadi uhuwah wataniyah, persaudaraan kebangsaan. Kita dari Kota Membago ketemu di mana bersaudara? Tidak ada alasan, karena sama-sama dari Kota Membago. Kita di Indonesia bersaudara karena setanah air, sebangsa dan senegara. Seperti itu, dan lebih khusus lagi soal uhuwah kemanusiaan atau uhuwah basyariah, uhuwah insaniyah. Tidak ada lagi sekat kita karena ada suku berbeda, ada agama, etnis. Mari kita hargai. Tuhan sudah terlanjur berikan kita keragaman.
Tuhan sudah terlanjur menitipkan kemajemukan kepada kita. Tuhan sudah terlanjur memberikan sebuah keragaman kepada kita semua. Maka mari kita muliakan keragaman kemajemukan itu dengan terus memeliharanya, dengan menurunkan ego kita, menurunkan menjadi moderasi beragama. Yang kita moderatkan adalah cara pandangnya, bukan ajaran agamanya. Kita tidak kurangi salat 5 waktu, Bapak dan Saudara. Para ulama tidak tersinggung. Tidak ada kita kurangi nilai ajaran agama manapun, tidak ada. Yang kita ingin moderatkan adalah cara pandangnya, kiranya kita moderatkan dan perilakunya, sehingga antara kita dengan saudara-saudara yang berbeda itu menjadi bagian penting. Ibarat seperti pelangi, begitu indahnya pelangi karena ada 3 warna sekaligus itu adalah satu ruang. Tidak ada domba kelahi itu 3 warna, aman-aman saja. Sekarang kita lagi tegang menunggu cawapres. Kita selesai saja. Nah, karena itu moderasi beragama menjadi gerbang emas buat kita di masa depan. Bapak dan Ibu, tahun politik mari kita sama pesta demokrasi dengan penuh happy, penuh bahagia dan penuh semangat. Politik kebangsaan masih kita kuatkan, persatuan dan kesatuan menjadi diutamakan. Kelompok kita pinggirkan. Atas nama persatuan maka kewajiban kita bersama, karena perbedaan di antara kita tidak mungkin kita ingkari. Tuhan sudah terlanjur berikan itu. Satu lahir, satu plasenta saja harus berbeda. Ada yang kulitnya sedikit putih, ada yang sedikit hitam. Mungkin waktu pabrik berjalan tidak ada lampu. Satu pabrik, satu plasenta, satu cinta dari suara orang ibu bapak kita, tapi lahir berbeda. Apalagi bersuku-suku berbangsa-bangsa. Dalam perspektif Islam begitu jelas, bersuku-suku berbangsa-bangsa itu terakhir di ta'aruf, untuk saling mengenal, saling memberikan informasi, saling bersahabat, saling bermuhajah dan seterusnya. Yang karena Allah tidak melihat jabatan, Allah tidak menilai kakak hamil, yang Allah nilai adalah takwanya. Dan karena takwa itu mari kita moderatkan ajaran agama, sehingga nilai ketuhanan kita juga baik, nilai kemanusiaan juga baik. Begitu ibu-ibu. Jadi kalau rajin sembahyang, rajin sholat, rajin puasa, berhenti periksa laki PHP, karena akan terganggu nilai kemanusiaan di situ. Ini contoh yang paling sederhana. Kepada Ibu Wali Kota kami mohon kesediaan untuk memberikan nasihat kepada kami, dan sekaligus kita ingin memetakan moderasi beragama. Kampung moderasi beragama itu seperti kampung-kampung yang lain. Ada kampung KB, meskipun tidak semua KB, kira-kira gitu. Ada kampung tangguh, kalau saya tidak salah di belakangnya ada polisi, ada tentara, kalau tidak salah kampung tangguh. Ada kampung sinar, narkoba dan seterusnya. Kita ingin desa ini menjadi proyek, menjadi model percontohan dari kerukunan. Kalau ada perbedaan, mari kita selesaikan di ruang untuk perbedaan itu. Karena kita menjadi rahmat indahnya perbedaan itu, maka mari kita syukuri. Tidak bisa kita harus perbedaan. Saya kira ini Ibu Wali Kota terima kasih, dan seluruh masyarakat desa ini kami menyampaikan terima kasih. Mari kita jaga tahun politik dengan penuh happy. Kemeja boleh berbeda tapi hati terus dingin. Jaket kita berbeda tapi dia adalah sahabat kita. Ya. Warna partai kita berbeda tapi dia adalah saudara kita. Kalau saudara seagama kita dipertemukan, maka saudara kebangsaan kita dipertemukan. Kalau saudara kebangsaan kita tidak dipertemukan, maka saudara kemanusiaan kita dipertemukan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam santi santi santiong. Sadu sadu sadu. Terima kasih.